Rekan hamba Tuhan, ini adalah bagian yang terakhir di dalam pokok bahasan kita tentang bagaimana menyusun sebuah khotbah biografi. Dan hari ini kita akan masuk di dalam sebuah topik, subtopiknya yaitu penokohan orang pertama. Ini adalah bagian juga dari khotbah biografi. Mengapa kita mengkhotbahkan orang pertama? Jadi mengapa kita berkhotbah menjadi orang pertama di dalam kita berkhotbah. Jadi ini selain menggunakan faktor seni, kreatif, tetapi bagian ini memiliki sebuah kekuatan yang lebih karena dia menghadirkan pribadi dari orang dalam sebuah kisah. Dan ini memiliki sebuah keunikan karena melibatkan faktor drama yang ada. Jadi khotbah penokohan orang pertama bisa dibilang sebagai khotbah yang kreatif, yang unik, karena jarang sekali gereja-gereja para hamba-hamba Tuhan menggunakan khotbah ini, menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan Allah kepada jemaat. Nah, bagaimana langkahnya bila kita ingin menyusun sebuah khotbah biografi? Tentu kita harus memulai secara induktif tentang tokoh yang dialami, yang kita minati. Tokohnya siapa, gitu. Jadi hal ini yang harus pertama kali kita lakukan. Kalau kita tahu sesuatu yang kita minati, maka kita akan mencoba menggali, kita akan mencoba mencari data-data atau hal-hal yang sangat berkenaan dengan tokoh tersebut. Pilihlah tokoh yang Anda minati yang pertama. Yang kedua, timbulkanlah pertanyaan-pertanyaan. Bisa mengapa, di mana, bagaimana, di dalam teks tersebut. Di faktor ini Anda diharapkan juga mempunyai unsur imajinasi secara baik, secara benar, secara ilahi, begitu, untuk Anda bisa menemukan bagian-bagian yang dalam dari sebuah kejadian, dari sebuah pengalaman, dari sebuah perkataan, dan Anda menjadi orang pertamanya. Kalau saya sedang menjadi Daniel, berdoa, itu mengapa harus saya berdoa 3 kali, mengapa harus adab, nah itu menjadi bagian-bagian yang hal-hal detail tersebut sangat-sangat menolong di dalam langkah kita membuat khotbah biografi orang pertama ini. Timbulkan banyak sekali pertanyaan dan sekaligus imajinasi Anda. Karena imajinasi itulah yang akan menjadikan kreatif Anda di dalam mempersiapkan sebuah khotbah. Tentu di dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan tersebut harus didasarkan kepada sejarah karena kita sedang berada di masa lampau, tetapi juga diharapkan kita mengerti juga kebutuhan-kebutuhan masa kini, mulai melakukan perbandingan-perbandingan sehingga kita benar-benar menemukan informasi-informasi yang terpenting di dalam kisah yang sedang dialami, yang sedang dikerjakan oleh tokoh-tokoh tersebut, tokoh yang sedang kita minati tersebut. Menemukan gagasan utama teks. Setelah itu tentu kita mencari apa yang menjadi tujuan utamanya, apa yang menjadi tujuan saya hadir di dalam teks tersebut. Menemukan gagasan dan yang telah
eh, selanjutnya adalah menemukan gagasan khotbah. Apa yang menjadi tujuan Anda berkhotbah, arahnya seperti apa, audiensnya bagaimana. Nah, ini yang akan Anda hadirkan sampai pada bagian ini Anda membuat struktur khotbah. Yang keenam adalah membuat struktur khotbah. Di dalam proses pembuatan struktur khotbah yang baik di dalam khotbah penokohan, menurut saya adalah dialogis. Dan dengan menggunakan model Valley. Itu akan sangat-sangat menolong ketika kita membuat sebuah gagasan struktur khotbah. Nah, di dalam kita membuat bagian struktur khotbah, kita ditentukan atau dipilih atau diberi pilihan menggunakan tiga unsur ini. Kronologis waktu, artinya berdasarkan jenjang waktu, biasanya ini berdasarkan di dalam urutan Alkitab yang ada di dalam Alkitab. Tetapi ada urutan emosi yang disebut sebagai urutan faktor psikologis. Faktor-faktor emosi ini dari satu akan merembet ke bagian-bagian yang lain, emosi-emosi yang lain. Contoh di dalam kitab Daniel misalnya, ketika emosinya dia berdoa, kronologisnya adalah dia ditangkap, tetapi ada faktor emosi, kemarahan kepada orang ini, ketakutan. Nah, ini faktor emosi. Silakan Anda berimajinasi di dalam faktor psikologi sampai Anda mengandung atau menemukan unsur emosi yang ada. Yang terakhir adalah berdasarkan unsur drama atau plot yang Anda buat. Yang kerap digunakan di dalam sebuah khotbah itu biasanya dua unsur kronologis dan unsur drama. Ini akan sangat mudah, tetapi di dalam faktor-faktor itu mereka melibatkan faktor-faktor psikologis atau emosi-emosi yang menolong para rekan-rekan memahami, menyampaikan sebuah unsur di dalam sebuah khotbah. Jadi faktor lebih mudahnya kalau Anda mau uji coba pertama faktor kronologis sesuai dengan Alkitab. Tapi jangan lupa imajinasi Anda, pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana Anda menemukannya itu juga dibahas di dalamnya. Oke, langkah-langkah di dalam kita menyampaikan khotbah orang pertama ini tentu yang kita siapkan adalah memilih kata-kata yang tepat. Kita jangan sampai karena kita biasa mengkhotbahkan orang ketiga. Jadi kita harus memilih kata-kata, tulis kata-kata itu dalam bentuk drama, tetapi kita tidak boleh membacanya. Jadi bagian-bagian pokok penting yang ada. Jadi konsepnya benar-benar Anda itu seperti Anda bercerita. Di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai bagaimana menyusun sebuah cerita, struktur cerita dalam sebuah khotbah. Tentu bagian ini adalah selanjutnya dalam kita menulis sebuah kisahnya. Ya, jadi kekuatannya di faktor kisahnya. Apakah kisah itu akan disusun berdasarkan kronologis, emosi, atau drama? Jadi berdasarkan plot. Jadi ini sudah masuk di dalam proses pengembangan khotbah, ya. Yang ketiga cara penyajiannya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam langkah penokohan biografi ini adalah mungkin pakaian kita harus berubah. Kita sudah nggak lagi pakai jas. Kalau kita pakai jas, kita mungkin bisa sedikit di awalnya berkata, jas ini buat saya membuat saya gerah.
Karena pada waktu saya tinggal jas ini tidak ada. Saya biasanya menggunakan pakaian seperti ini. Dan ketika saya dipakai dasi, seakan-akan ini menjadi kayak mencekik seperti sapi begitu. Nah, hal-hal yang membuat jemaat itu menjadi greng. Oh, ternyata pengkhotbah ini adalah dari masa lalu. Nah, itu yang harus ada. Jadi, kok pakaiannya perlu kita perhatikan. Mungkin juga bahasa-bahasa kisah ya, bahasa-bahasa komunikasinya bagaimana kita menggunakannya. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bukan hanya eh, penyajian panggungnya, tetapi bagaimana Anda memilih kata-katanya. Nah, itu bagian yang pertama, memilih kata-kata juga mengkomunikasikannya. Karena Anda sedang berada di masa lalu menggunakan mesin waktu yang disebut dengan khotbah di masa kini dan mengkhotbahkan pesan-pesan yang ada di masa lalu untuk masa kini. Dan yang terakhir tentu Anda harus percaya diri menyampaikannya. Karena eh, ini khotbah yang pertama kali, yang unik gitu ya, yang kreatif. Kalau Anda salah, Anda kepricut gitu atau jatuh di dalam eh, tata bahasa, komunikasi, Anda gugup sendiri gitu. Jadi khotbah ini sangat sulit tetapi sangat menarik perhatian. Kenapa saya bilang menarik perhatian? Karena ini sangat-sangat membutuhkan konsentrasi, tetapi kalau Anda sering mengkhotbahkannya, Anda biasa bermain drama, orang yang biasa berimajinasi, khotbah yang model seperti ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk diri Anda. Tentu firman Tuhan tidak hanya disampaikan secara logis, tetapi emosi. Bukan hanya disajikan dengan menggunakan struktur yang baku, tetapi ada banyak cara yang Anda gunakan. Tetapi sebagai prinsip besarnya adalah pesan makronya itu jangan sampai kita tinggalkan, sampai kita kehilangan bagaimana kita menggali di dalam proses mikro ke makronya. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, bagian ini menjadi bagian yang menarik. Ada begitu contoh yang telah saya sajikan, dan kita akan melihat contohnya di dalam sesi kita yang terakhir, di dalam pertemuan kita, sehingga kita bisa saling melengkapi di dalam pelayanan, khususnya di dalam kita mengkhotbahkan khotbah biografi. Jangan takut, asal kita tahu bahwa kita sudah menemukan, menggali, dan memiliki keyakinan bahwa Allah bekerja di tengah-tengah pelayanan kita, maka kita bisa mengkhotbahkannya secara efektif. Kiranya eh, channel ini dibuat untuk menolong kita. Kalau ada pertanyaan, ada saran, silakan Anda kirim, dan dengan senang hati saya akan memberi respon kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.